Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Generasi Hijrah untuk menyampaikan kajian Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Sebelumnya kita membahas di ayat 17-18, kita akan lanjut di ayat 19-20 Al-Baqarah ya. Oke, sebelum itu mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan dekat dan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dalam ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat Ihwatul Iman yang berada dimanapun, kita akan mulai untuk kajiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Artinya, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati. Dan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila kegelapan menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini perumpamaan lain ya. Sebelumnya sudah ada kan tentang masaluhum kamasalal ladzi qasnadaru ya. Nah, ini perumpamaan ini lain yang diberikan Allah mengenai bentuk lain dari orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang sewaktu-waktu tampak kebenaran bagi mereka dan pada saat lain mereka ragu. Hati mereka yang berada dalam keadaan ragu, kufur dan bimbang itu adalah maksud dari kasoyibi. Seperti hujan lebat, soyibun. As-soyibu berarti hujan yang turun dari langit pada waktu gelap gulita. Kegelapan itu adalah keraguan, kekufuran dan kemunafikan. Dan ar-ra'du, petir atau gurun halilintar, yaitu perumpamaan bentuk ketakutan yang mengguncangkan hati. Di antara keadaan orang-orang munafik itu adalah berada dalam rasa takut dan cemas yang sangat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira setiap teriakan yang keras ditunjukkan kepada mereka. Quran Surat Al-Munafikun ayat 4. Sedangkan al-barqu yaitu kilat yang menyinari hati orang-orang munafik itu pada suatu waktu berupa cahaya keimanan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Maksudnya ketakutan mereka itu tidak dapat membawa manfaat sedikit pun karena Allah telah meliputi mereka melalui kekuasaannya
dan mereka itu berada di bawah kendali kehendak dan irodahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junudi fir'auna wa samud balil ladhina kafaru fi taqdibin wallahu min waraihim muhit. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan Samud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Quran Surat Al-Buruz ayat 17-20. Setelah itu Allah berfirman, Yakadul barqu yahtafu absaruhum. Kilat itu nyaris menyambar penglihatan mereka. Karena kuat dan hebatnya kilat tersebut, serta lemahnya penglihatan dan ketidakteguhan mereka dalam beriman. Mengenai firman-Nya, kama ada'alahum masyaufi wa idadlam alaihim qomu. Ibnu Ishaq menuturkan dari Ibnu Abbas, artinya mereka mengetahui kebenaran dan berbicara mengenai kebenaran tersebut. Jika mereka mengetahui kebenaran itu, maka mereka tetap istiqomah. Namun jika mereka kembali kepada kekafiran, mereka berhenti dalam keadaan bingung. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Hasan Basri, Qatadah, Arabi bin Anas, dan As-Suddi dengan sanadnya dari beberapa sahabat, dan merupakan pendapat yang paling benar dan jelas. Dan begitulah keadaan yang akan mereka alami pada hari kiamat kelak, yaitu ketika manusia diberi cahaya sesuai dengan keimanannya. Nanti ya di hari kiamat itu kita akan diberi cahaya ya, kalau yang beriman gitu ya. Di antara mereka ada yang diberi cahaya yang dapat menerangi perjalanan beberapa mil, dan ada yang diberi kurang atau lebih dari itu. Ada juga yang cahayanya terkadang mati dan kadang-kadang menyala. Ada juga yang kadang-kadang berjalan dan kadang-kadang berhenti. Bahkan ada juga yang cahayanya mati sama sekali. Mereka itulah orang munafik tulen yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan melalui firman-Nya. Yauma yaqumul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu duruna naqtabis min nurikum qila raji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari ketiga orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Dan mengenai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan Dia, sedangkan cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka, di depan dan kanan mereka, sambil mereka mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Dengan demikian,
Allah telah membagi orang-orang kafir menjadi dua macam, yaitu yang menyerukan kepada kekafiran dan yang hanya ikut-ikutan atau muqallid, sebagaimana yang disebutkannya pada awal surat Al-Hajj, wa minan nasi may yujadilu fi wa minan nasi may yujadili fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulli syaitanin marid. Di antara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, pengetahuan, dan mengikuti setiap setan yang sangat jahat. Quran Surat Al-Hajj ayat 3. Dan dia juga telah membagi orang-orang mukmin di awal surat Al-Waqiah dan di akhirnya juga pada surat Al-Insan menjadi dua bagian. Pertama, sabiqun, yaitu mereka yang didekatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kedua adalah ashabul yamin, yaitu orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang beriman terbagi menjadi dua bagian, yaitu orang-orang yang didekatkan dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedangkan orang-orang kafir juga terbagi dua, yaitu penyeru kepada kekafiran dan muqallid atau yang hanya ikut-ikutan. Dan orang-orang munafik juga terbagi dua, yaitu orang munafik murni, tulen, dan orang munafik yang dalam dirinya masih ada iman dan masih ada juga kemunafikan. Sebagaimana tertuang dalam hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi, beliau bersabda, kita langsung kepada artinya. Ada tiga hal yang jika ketiganya ada pada seseorang, maka ia seorang munafik murni atau tulen. Nah ini ciri-ciri munafik ya, salasun man kunna fihi kana munafikun. Oke, dan barang siapa yang ada pada dirinya terdapat salah satu dari ketiganya, maka pada dirinya itu terdapat satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkannya. Yaitu orang yang apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkar atau tidak menepati, dan apabila diberi kepercayaan ia berkhianat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaq alaih, hadis Bukhari Muslim. Nah itu ya, ida haddasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida tumina khona. Ini ciri-ciri orang munafik tulen ya. Para ulama menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bahwa dalam diri manusia itu mungkin saja terdapat salah satu unsur kemunafikan. Baik yang bersifat amali berdasarkan hadis ini pun maupun i'tiqadi. Sebagaimana yang telah dijelaskan ayat Al-Quran dan menjadi pendapat sekelompok ulama salaf maupun khalaf. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu meriwayatkan dari Abu Sa'id yang menceritakan Rasulullah SAW bersabda. Kita langsung ke artinya ya. Hati itu ada 4 macam. Hati yang bersih yang di dalamnya terdapat semacam pelita yang bersinar. Hati yang tertutup lagi terikat. Hati yang berbalik dan hati yang berlapis ya. Hati yang bersih itu adalah hati orang mukmin dan pelita yang ada di dalamnya itu adalah cahayanya. Hati yang tertutup adalah hati orang kafir. Hati yang berbalik adalah hati orang munafik atau murni yang tulen. Ia mengetahui Islam lalu ingkar. Sedangkan hati yang berlapis adalah hati orang yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Perumpamaan iman di dalam hati itu adalah seperti sayuran-sayuran yang disirami air bersih. Sedangkan perumpamaan kemunafikan dalam hati adalah seperti luka yang dilumuri nanah dan darah.
mana di antara keduanya iman dan kemunafikan yang mengalahkan yang lainnya, maka dialah yang mendominasi. Isnad hadis ini jayyid hasan. Firman-Nya, walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, kita lanjut ke ayat berapa ya? Ayat selanjutnya ya, tentang walau. Dan apabila Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Muhammad bin Ishaq menceritakan, Muhammad bin Abi Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya ini ia mengatakan, karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mengetahuinya. Firman-Nya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ibnu Abbas mengatakan, artinya bahwa Allah Azza wa Jalla berkuasa atas segala azab atau maupun yang hendak diberikan kepada hamba-hambanya. Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah menyifati dirinya dengan kekuasaan atas segala sesuatu dalam hal ini, karena Dia hendak mengingatkan orang-orang munafik akan kekuatan dan keperkasaannya, dan Dia juga memberitahukan kepada mereka bahwa Dia meliputi mereka serta sanggup untuk melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Makna kata qadirun berarti qadirun, yaitu zat yang berkuasa. Sebagaimana bentuk kata alimun, alimun berarti alimun, yang mengetahui. Alhamdulillah. Ya, untuk ayat 19-20 telah selesai kajiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Dan sama-sama kita belajar mengenai kajian tafsir Ibnu Katsir ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah ini menjadi ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, ditutup dengan doa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.